Tapi mereka hari itu tidak peduli dengan kondisinya. Tetap saja mereka menyiram bensin dan membakar lagi kedua kakinya. Sempat ia berusaha dengan semua tenaga yang ia punya untuk mematikan api di kakinya, tetapi badannya sudah tidak bisa bergerak lagi dengan mata yang sudah membuta. Pada tahun 1971, di Jepang, hiduplah seorang gadis cantik yang terkenal akan kecantikannya dan keanggunannya. Gadis itu bernama Junko Furuta. Karena kecantikannya dan keanggunannya, banyak lelaki tampan yang berlomba-lomba untuk meminangnya, ingin menjadikan ia sebagai kekasih pujaan hati. Di usianya yang ke-17 tahun, gadis itu bersekolah di SMA Yoshio Minami, sekolah yang ada salah satunya di Jepang. Gadis itu juga dikenal di sekolahnya adalah sosok yang cerdas, rajin, serta pendiam. Karena kecantikannya, seorang pria yang bernama Hiroshi Miyano, yaitu seniornya di sekolah, jatuh cinta kepada Junko Furuta. Pada suatu hari, pria itu pernah menyatakan cinta kepada Furuta, tapi sayang, pada saat itu gadis itu tidak menerimanya dengan alasan dia tidak berminat untuk berpacaran. Pria yang bernama Miyano itu tidak pernah lekang dari usahanya untuk bisa mendapatkan nona cantik itu, tapi sayang, usahanya tidak membuahkan hasil. Lagi dan lagi, gadis itu tetap menolaknya. Dan pada akhirnya, Miyano mulai putus asa, sehingga membuat rasa cintanya itu berubah menjadi dendam. Bukan alasan yang tidak wajar mengapa Furuta menolak pria itu, karena Furuta tahu Miyano adalah murid yang jahat di sekolah, serta mempunyai jaringan dengan geng Yakuza. Singkat cerita, sampailah pada suatu malam, pada tanggal 25 November 1988, nona cantik itu melintasi kota sembari mendayung sepedanya. Di sepanjang trotoar perjalanan jalan yang begitu sunyi, serta dikelilingi rumah-rumah dengan pagar tanaman yang tinggi, tiba-tiba ada seorang pria yang melompat dari balik pagar itu. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun kepada gadis itu. Namun ternyata pria itu malah menendang sepeda Furuta dengan begitu keras, sehingga membuat Furuta terjatuh dan tersungkur ke tanah. Tanpa mengatakan apapun, pria itu langsung bergegas pergi setelah menendang sepeda gadis itu. Dengan kondisi yang cedera di kakinya, gadis itu pun kembali menuntun sepedanya untuk meneruskan perjalanan. Namun tiba-tiba di tengah perjalanannya, dengan kaki yang cedera, seorang pria yang tak bukan dan yang tak lain, ia adalah Hiroshi Miyano, orang yang pernah menyatakan cinta kepadanya, yang pernah ia tolak pada beberapa waktu yang lalu. Tiba-tiba dia datang mendekati sambil berkata, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu terluka?" Lalu gadis itu menjawab, "Ada orang yang menendang sepedaku." Pria itu sudah pergi setelah ia menendangnya. Tidak lama kemudian, Miyano menawarkan Furuta untuk membantu mengantarkannya pulang dengan mobilnya. Tanpa rasa curiga sedikit pun, gadis itu pun menerima ajakan tersebut dan menaiki sepedanya ke dalam mobil. Namun, pria itu bukan langsung mengantarkannya ke rumah, tapi malah membelokkan mobilnya ke sebuah gudang bekas yang tak berpenghuni. Untuk yang kesekian kalinya, Miyano berusaha lagi menyatakan cinta kepada Furuta di gudang itu, tapi lagi-lagi Furuta tidak menerimanya. Akibatnya, Miyano yang sudah hilang kesabaran pun menjadi murka. Ia membawa gadis itu ke dalam salah satu ruangan di gudang itu dan memperkosanya untuk pertama kali. Setelah aksinya itu berhasil, Miyano mulai kebingungan sambil berpikir, jika ia melepaskan Furuta, sudah pasti ia akan melapor kepada polisi. Di tengah-tengah kebingungan itu, Miyano menelpon teman-temannya yang lain untuk mencari solusi. Sayangnya, teman-teman Miyano itu yang berjumlah 3 orang juga tertarik kepada kecantikan Furuta.
Pada saat itulah hati gadis cantik ini teriris saat mengetahui bahwa salah satu dari pemuda itu adalah orang yang menendang sepedanya. Ternyata semua aksi ini telah direncanakan dengan baik oleh Miyano. Jelas sudah bahwa rentetan kejadian yang ia alami malam itu ialah bagian dari rencana busuk Miyano. Lalu mereka membawa Furuta ke rumah Miyano di distrik Ayashi Adachi, Tokyo. Di tengah ancaman dan ketakutan, Furuta dipaksa untuk berbohong kepada orang tua Miyano dengan mengatakan bahwa dia adalah kekasih Miyano. Sebenarnya, pada saat itu orang tua Miyano tidak terlalu yakin dengan apa yang dikatakan Furuta. Tapi sayang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka juga takut kepada geng Yakuza. Lantas, keluarga Furuta pun mulai khawatir karena sudah beberapa hari ia tidak pulang. Dan orang tua Furuta memutuskan untuk melaporkannya kepada polisi. Pemberitaan mengenai orang hilang pun memenuhi pelantaran kota, menjadi pembincangan hangat di kalangan masyarakat. Dan pada akhirnya, Miyano memaksa Furuta untuk menelpon keluarganya dengan mengatakan ia sedang baik-baik saja dan saat ini ia sedang di rumah temannya. Mungkin akan pulang beberapa hari lagi. Tidak ada satupun yang tahu bahwa Furuta pada saat itu berada dalam bahaya. Jelang beberapa hari, orang tua Furuta pun mulai sangat khawatir. Dan benar saja bahwa Furuta telah menghilang dan tak ada kabar apapun lagi beberapa hari itu. Selama 44 harilah Miyano bersama 3 rekannya menyiksa Furuta dengan sadis. Hukuman pun terus berlanjut. Furuta dikurung di sebuah kamar yang kotor, yang tak bercahaya, dan mereka tidak memberikannya makan selama 44 hari lamanya. Mereka juga memaksanya untuk minum air urinnya sendiri dan diberi makan kotorannya mereka dan kotorannya sendiri. Selama 44 hari berlangsung, gadis itu pun diperkosa puluhan kali dalam sehari. Berbagai macam siksaan yang mereka lakukan. Diawali dengan pukulan tinju, lalu dipaksa masturbasi untuk komplotannya. Gadis malang itu juga diinjak pada bagian dadanya sampai dia meludahkan darah. Mereka juga meneteskan lilin ke dalam bola matanya yang membuat matanya menjadi buta. Dan yang lebih mengerikan, puting payudaranya dihancurkan menggunakan tang. Lalu mereka menusuk-nusuk ribuan jarum di kemaluannya. Mereka juga menyiram bensin ke sebelah tubuhnya. Dan dibakarlah setengah badannya itu, yang membuat bekas luka membusuk dan bernanah. Penganiayaan itu terus berlangsung selama 44 hari lamanya. Tiada hari tanpa siksaan yang dialami oleh gadis itu. Suatu hari, gadis itu pun sudah tidak bergerak lagi. Ia sudah terluka dengan begitu parah. Tubuhnya hancur dengan badan yang bernanah dan kurus meringkuk. Sudah tidak berdaya lagi. Tapi mereka hari itu tidak peduli dengan kondisinya. Tetap saja mereka menyiram bensin dan membakar lagi kedua kakinya. Sempat ia berusaha dengan semua tenaga yang ia punya untuk mematikan api di kakinya. Tetapi badannya sudah tidak bisa bergerak lagi dengan mata yang sudah membuta. Karena mendapatkan siksaan yang begitu brutal, sehingga membuat badannya membusuk dan kurus meringkuk, yang membuat komplotan Miyano sudah tidak nafsu lagi untuk memperkosanya. Pada 4 Januari 1989, Furuta memohon-mohon kepada mereka agar dia dibunuh saja karena ia tidak sanggup lagi menahan rasa sakit. Tetapi mereka tidak langsung membunuhnya begitu saja, melainkan dimasukkanlah ia ke dalam drum dengan hidup-hidup, lalu dicor dengan semen. Ketika polisi menemukan jasad Junko Furuta, polisi pun tidak mengenali lagi wajahnya. Kejadian itu terungkap setelah ada salah satu dari teman Miyano yang tertangkap karena kasus pemerkosaan. Dan wanita yang diperkosa itulah yang mengungkapkan semua, bahwa kematian Junko Furuta adalah mereka pelakunya. Karena wanita itu melihat dengan kedua matanya tentang penyiksaan yang dialami oleh Junko Furuta.
Akhirnya, polisi menangkap 4 orang komplotan remaja bejat itu. Tapi sayang, ketika itu pengadilan tidak terlalu adil dengan hukuman yang dijatuhkan kepada 4 orang remaja itu. Pelaku dari pembunuhan ini merupakan 4 orang remaja, yaitu Hiroshi Miyano, Joe Ogura, Nobuharu Minato, dan Yasushi Watanabe. Hiroshi Miyano mendapatkan hukuman 20 tahun penjara, sedangkan 3 rekannya yang lain di bawah 10 tahun penjara. Pengadilan beralasan bahwa pelaku masih anak di bawah umur. Apa yang dialami Junko Furuta telah menjadi cerita kelam yang masih diingat sampai sekarang.